Nah, Ibu nanya ke saya atau ke Ustadz? Dua-duanya Bu ya. Tanggung jawab Ustadz. Jadi gini, riwayat itu ada dan menurut saya itu bagian dari kisah yang menyertai kisah penyerangan, dan karena penyerangan Ka'bah dengan gajah itu kan peristiwa besar Bu. Jadi pasti dikenang. Gak gampang lihat gajah di Mekah itu, jalannya jauh. Jadi dikenang, dan salah satu yang sampai ke kita adalah ketika Abraha kemudian mengadakan pertemuan atau apa, ngobrol lah ya. Kemudian kakek Nabi yang diperintahkan atau mendapat mandat menjaga Ka'bah bilang, ya Ka'bah udah ada yang punya, nanti yang punya yang ngurus, sementara unta ini milik saya yang ngurus gitu. Itu riwayatnya ada. Kalau Ibu kaitkan dengan konteks sekarang, apakah kemudian yang terjadi Palestina itu, ya Palestina kan milik Tuhan, kita diam aja. Sebenarnya Bu, apa pemikiran seperti itu tuh kurang tepat. Nah, ini kan Ibu mendengar ada orang seperti itu, dan kita ingin memberikan perspektif kita supaya orang itu tidak apatis. Ini kan apatis banget gitu. Nah, apatis, udah Palestina ntar juga Allah yang nolong. Kepada Ibu sekalian, bedakan antara tawakal dengan males, skeptis. Tawakal itu kita memang menyerahkan semua ke Tuhan, tapi ada ikhtiarnya. Lah tadi Abdul Muthalib kok nggak ada ikhtiar? Ikhtiar apa yang bisa dilakukan kakek-kakek dengan keluarga yang mungkin jumlahnya 100-200, malahan pasukan terlatih mengendarai gajah? Kan bunuh diri namanya. Dalam peperangan kalau kita tahu kalah, kita mendingan mundur nyusun strategi, kira-kira seperti itu. Toh kalau Ka'bah hancur tinggal dibangun lagi ya. Ini Ka'bahnya hancur, kan tinggal disusun batu lagi, selesai. Tapi kalau mengorbankan orang Mekah seluruhnya mati, lebih madorot. Itulah strategi yang dipikirkan oleh Abdul Muthalib yang cocok dengan saya. Daripada kemudian, ya udah ayo orang-orang Mekah kita melawan, yang dihadapi tentara dengan persenjataan lengkap, terlatih, orang-orang Mekah yang saat itu belum siap, lalu berperang, lalu mati semua, perempuan dan anak-anak jadi budak. Milih mana? Ya sudah, itu urusan, hancurin aja. Setelah hancur tolong pulang ke Yaman, nanti kami bikin lagi, tinggal nyari batu kiri kanan banyak, tempel-tempel jadi batu, jadi Ka'bah lagi gitu. Dan faktanya Ka'bah kan hancur beberapa kali Bu ya. Biasa saja, kita nggak nyembah batu, kita nyembah Allah, yang Allah nyuruh kita menghadap Ka'bah, menyembah Allah menghadap Ka'bah, bukan nyembah batu. Batunya hancur biasa saja. Nah, kalau konteks Palestina sekarang dipahami sebagai itu urusan Allah itu, kita nggak usah ikut campur kalau membela, bukan, itu namanya skeptis. Kita tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan sebatas kemampuan kita. Kemampuan kita apa? Ya doa aja. Emang kita nggak bisa lebih, kita berangkat ke sana. Ibu berangkat ke Palestina, itu ngerepotin orang Palestina Bu, malah jadi beban. Udah makannya banyak, nggak bisa perang, ngerepotin doang. Orang kayak saya ini ngomong jihad berkali-kali, tapi saya tahu batasan saya udah nggak mungkin ikut berperang. Yang ada jelasin masalah jihad itu penting buat yang muda bisa menyiapkan diri, wa'idulahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Terus gimana? Doa saja. Doa itulah yang kemudian bisa kita lakukan. Kalau nanti ada bantuan masuk, kita nyumbang. Itu berarti nggak skeptis Bu. Jadi yang ngomong ke Ibu tadi, yaitu urusan Tuhan, kayaknya itu skeptis. Nah kita tidak. Masalah doa dikabulin terserah Tuhan, mau sekarang atau nanti Bu ya. Ya kan nenek moyang kita berperang lawan Belanda ya, sambil berdoa, ya Allah minta kemerdekaan. Merdekanya tahun 45, mungkin sudah wafat nenek moyang kita ya. Tapi yang ngerasakan adalah cucu-cucunya. Ya kita ini yang bisa jalan ke mall, nggak takut ada Belanda, yang jalan ke pasar nggak takut dibegal sama Belanda gitu. Nah jangan-jangan doa kita ini mungkin 5 tahun, mungkin setahun, mungkin 10 tahun Palestinanya merdeka. Kapan? Itu urusan Tuhan. Terus yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan, dia tinggal diukur. Kan Indonesia nggak ngirim tentara ke sana, tidak sesederhana itu ngirim tentara ya. Ngirim tentara ke sana, kita ngirim perang kalau nggak tahu medan, kalau ada konsekuensi kita berpikir kenapa nggak diplomatik dulu? Kan diplomasi bisa misalnya. Nah nanti jadi kawan Ibu yang menyatakan itu mungkin dia salah memahami tawakal dengan skeptis. Kalau di Quran tuh ada surat yang situ. Malau yasha'allahu at'amah, itu gimana ayat sebelumnya? Ini saya lagi ngetes ini Bu, ini kan hafal Quran Bu ya. Jangan di depan santri Ustaz. Kan orang-orang kafir ngapain kita ngasih makan mereka? Karena kalau Allah mau Allah kasih makan langsung gitu, kayak itu ngandelin Allah mulu gitu.
Padahal Allah akan memberi makan orang baik dengan orangnya sendiri nyari, atau Allah gerakan orang-orang yang baik membantu dia, kira-kira begitu. Nah, orang Palestina sekarang bisa bertahan juga mungkin karena mereka kuat, Allah berikan kekuatan, tapi Allah gerakkan orang sekitar mereka membantu, termasuk dengan doa. Kapan mereka bisa menang, bisa merdeka, itu yang Allah yang akan tentukan, tapi kita tetap membantu semampunya. Nah, orang-orang yang skeptis itu kayaknya salah memahami antara tawakal dengan skeptis ya, dengan malas ya.